Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Zara Nindya dengan NPM G1F023040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai TCP IP, khususnya bagaimana sih proses ketika kita membuka website. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan TCP IP-nya, kita perlu terlebih dahulu memahami bagaimana konsep dari jaringan komputer itu sendiri. Nah, jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi untuk bertukar data atau berbagi sumber daya. Misalnya kayak printer atau koneksi internet. Contoh sederhana dari jaringan komputer itu kayak WiFi yang ada di rumah kita. Nah, WiFi yang ada di rumah kita itu kan digunakan untuk menghubungkan laptop, smartphone, atau perangkat lain ke jaringan internet. Nah, jadi kita bisa bayangkan tuh, jaringan internet kayak kantor pos atau sistem pengiriman surat. Nah, komputer kita nih kayak rumah, kabel atau koneksi WiFi itu kayak jalan, dan data yang akan kita kirim itu kayak surat. Nah, biar surat bisa sampai ke tujuan, kita perlu alamat dan aturan pengiriman. Begitu juga dengan komputer, mereka butuh aturan untuk saling bicara, dan aturan itulah yang bakal disebut sebagai protokol. Nah, setelah kita pahami setiap lapisannya tadi tuh, ada 5 lapisan. Nah, kita sekarang lihat gimana sih gambarannya atau proses dari TCP/IP ini pas kita membuka sebuah website. Nah, misalnya kita bakal ngebuka websitenya Unip. Nah, misalnya kita ketikkan unip.ac.id. Nah, pas kita ngetik alamat itu di browser, terus kita tekan enter, yang pertama kali bekerja itu application layer. Nah, di layer ini, protokol yang digunakan yaitu HTTP atau HTTPS. Nah, HTTP ini dia bakal mengatur gimana sih permintaan data dikirim ke server dan bagaimana responnya diterima. Kalau HTTPS, dia itu versi amannya dari HTTP. Nah, tapi kan komputer kita nih nggak tahu kan di mana server website itu berada. Di mana sih server website dari Unip? Nah, komputer kita cuma tahunya alamat IP, bukan nama website. Terus, bagaimana sih komputer tahu kemana harus ngirim permintaan ini? Nah, disinilah DNS berperan. Sistem bakal nyari alamat IP website tersebut melalui layanan DNS, yang kurang lebih fungsinya sama kayak buku alamat. Nah, misalnya kalau kita tahu nama seseorang, tapi kita nggak tahu nih rumahnya di mana atau nomornya siapa. Nah, kayak gitulah DNS. Dia bakal menerjemahkan nama domain kayak tadi unip.ac.id menjadi alamat IP. Nah, browser nanti bakal nanya tuh ke DNS resolver. Biasanya disediakan oleh penyedia internet kita, ISP. Nah, resolver ini bakal mencari alamat IP website yang kita minta. Kalau misalnya belum tahu, dia bakal nanya ke server DNS lain sampai dia dapat alamat IP yang benar. Setelah itu, alamat IP-nya bakal dikembalikan lagi ke browser. Nah, kalau misalnya alamat IP-nya ini udah ketemu, browser siap ngirim permintaan ke server. Nah, selanjutnya, setelah kita punya IP tujuan, permintaan data tadi tuh bakal dikirim ke transport layer. Nah, di sini protokol yang digunakan itu TCP. Nah, karena data yang dikirim bisa aja besar kan. Bayangkan misalnya kayak kita ngirim tumpukan buku-buku tebal nih lewat kantor pos. Gak mungkin kan kita satu kotakin semuanya. Nah, pasti kita bakal pisah-pisah jadi beberapa paket kecil, biar lebih mudah dikirimnya. Nah, begitu juga dengan data. TCP tadi bakal memecah data jadi potongan-potongan yang lebih kecil atau biasa disebut dengan segmen. Nah, setiap segmen ini akan diberi informasi penting. Yang pertama itu sequence number. Nah, sequence number ini agar data yang sampai bisa disusun kembali dengan urutan yang benar. Yang kedua itu acknowledgement number. Itu untuk mengkonfirmasi bahwa segmen diterima. Lalu selanjutnya ada source port dan destination port. Dia tuh seperti pintu masuk dan keluarnya data. Misalnya port tujuan untuk HTTP itu 80. Sedangkan untuk HTTPS itu 443. Nah, kemudian segmen bakal diteruskan ke network layer.
di mana alamat IP pengirim dan penerima itu ditambahkan di sini. Jadi, segmen dari TCP tadi, dia bakal dibungkus lagi menjadi paket di network layer. Layer ini bakal diberi dua alamat penting. Kayak tadi kan alamat pengirim dan penerima, makanya ditambahkan di sini source IP address, yaitu alamat IP komputer kita. Terus destination IP address, alamat IP server tujuan, kemana akan dikirimnya. Nah, kenapa sih kita membutuhkan alamat IP ini? Nah, karena alamat IP ini sama kayak alamat rumah tadi. Jadi, biar datanya tahu nih harus lewat mana biar sampai ke tujuan itu. Nah, paket ini bakal melewati perangkat yang disebut dengan router. Nah, router bakal baca alamat IP tujuan tadi dan dia bakal milih tuh jalur yang tercepat untuk sampai ke server. Kalau misalnya jaraknya jauh, paket tadi bakal ngelewatin beberapa router yang saling berhubungan. Nah, proses ini disebut dengan routing. Nah, setelah itu, paket tadi masuk ke data link layer dan dibungkus menjadi frame. Nah, kalau misalnya alamat IP tadi untuk komunikasi antar jaringan nih, kalau di layer ini, dia bakal menggunakan MAC address untuk komunikasi di jaringan lokal. MAC address itu apa sih? MAC address itu alamat fisik yang tertanam di perangkat jaringan seperti laptop, router, atau switch. Jadi di sini frame dikasih source MAC address atau MAC perangkat kita, terus destination MAC address atau MAC perangkat tujuan di jaringan lokal, biasanya router. Lalu yang selanjutnya itu ada physical layer. Nah, terakhir nih, frame bakal masuk ke physical layer. Di sini data tuh bakal diubah jadi sinyal untuk dikirim lewat media fisik. Gimana sih datanya dikirim? Kalau misalnya pakai kabel Ethernet, dia bakal datanya tuh jadi sinyal listrik. Kalau misalnya pakai WiFi, dia datanya bakal jadi gelombang radio. Nah, ketika data sampai di server tujuan, prosesnya itu bakal berjalan terbalik. Jadi nanti physical layer dia bakal nerima sinyal dan dia bakal mengubah jadi data digital. Terus data link layer dia bakal meriksa MAC address. Kalau cocok dia bakal diteruskan. Terus yang ketiga, di network layer dia meriksa IP address tujuan. Kalau misalnya sesuai, dia bakal diproses paketnya. Lalu selanjutnya di transport layer, TCP ini bakal nyusun lagi segmennya biar datanya balik utuh. Kalau misalnya ada yang hilang, servernya bakal minta kirim ulang. Terus yang terakhir baru application layer. Jadi server bakal baca permintaan dan nyiapin halaman websitenya. Nah, kalau misalnya halamannya udah siap, data bakal dikirim lagi tuh ke pengguna dengan proses yang sama. Cuma arah pengirimannya aja yang dibalik. Nah, kalau misalnya sudah, ketika data udah sampai lagi nih ke komputer kita, TCP bakal nyusun ulang data, lalu browser bakal baca data itu dan baru nampilin halaman website yang kita minta. Nah, mungkin cukup sekian. Dari penjelasan tadi bisa dilihat juga proses yang tampaknya sederhana pas kita buka website sebenarnya tuh udah ngelewatin banyak langkah dan komunikasi antar layer-layer tadi. Tapi ajaibnya bisa terjadi cuma dalam hitungan detik, bahkan nggak sampai hitungan detik ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai TCP/IP, khususnya bagaimana proses dalam membuka website. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.